Iya, jika tadi Kiai Ihsan dari UMI menyatakan bahwa memang sudah tepat Bareskrim Polri melakukan tindakan pidana terhadap Panji Gumilang meskipun saat ini masih dalam proses penyidikan, belum kemudian kita menentukan hasil ya. Tapi Pak Nurholis juga sepakat bahwa sudah tepat untuk meredam berbagai polemik yang ada. Pantas dipidanakan kok Panji Gumilang ini? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Maria. Ya, saya kira pantas atau tidak itu kan sangat bergantung dengan kerja kepolisian saat ini ya. Dan saya kira ini waktu yang tepat karena saya kira kasus terkait dengan Al-Zaitun dengan Panji Gumilang ini kan sudah bergulir sangat lama. Kan saya kira dari tahun ke tahun selalu ada persoalan yang muncul, berbagai kasus itu muncul gitu ya. Tapi selama ini kan mungkin baru sekali dua kali kan beliau berhasil dipidanakan. Tapi banyak kasus itu menjadi nggak jelas gitu ya. Bahasa Jawanya tuh belgedes gitu. Nah, oleh karena itu saya kira ini waktu yang tepat kalau memang berbagai pihak itu menduga bahwa Panji Gumilang itu melakukan tindak kriminal, bahkan kemudian sekarang sudah mengarah ke terorisme. Nah, ini waktu yang tepat lah gitu. Hanya memang saya punya catatan terhadap kepolisian, Bareskrim dalam hal ini. Kan umumnya ya ketika mereka menangani terutama kasus yang terkait dengan penodaan agama, itu yang diundang sebagai saksi ahli menurut saya yang kurang fair gitu. Ya biasanya MUI udah pasti itu nggak pernah absen ya untuk diundang. Tapi maksud saya adalah dari kalangan muslim moderat itu mestinya juga diundang untuk memberikan perspektif yang biasanya itu agak berbeda dengan MUI begitu. Nah, dengan begitu sehingga Bareskrim itu bisa menangani kasus Panji Gumilang secara objektif. Jadi tidak sebagaimana tuntunan sebagian besar masyarakat yang saat ini memang kalau kita simak di berbagai media ya pengennya dipidanakan begitu. Karena memang sudah sangat banyak dari mereka itu yang merasa bahwa Panji Gumilang itu telah melakukan inilah, apalagi kalau dikaitkan dengan NI gitu ya. Bukannya pengennya Mas, tapi kalau ada bukti kan bisa langsung ditindaklanjuti. Ya memang benar, karena itu kan prinsip saya kalau memang sudah ada bukti ya bisa langsung dieksekusi, kira-kira begitu. Oke. Tetapi saya setuju dengan Mas Afif tadi, praduga tak bersalah itu harus dipegang oleh kita semua, oleh penegak hukum lah, terutama Bareskrim Polri gitu ya. Tapi gitu. Anda juga pernah di dalam, Anda juga pernah menjadi anggota NI di sana. Anda melihat ada pelencengan-pelencengan ini? Ya, yang lalu sebetulnya saya mau cerita itu. Jadi saya pernah menjadi anggota NII dalam tanda petik ya. Jadi ya, tahun 95 96 Kiai. Jadi sebetulnya dari mulanya itu adalah ada teman tetangga gitu ya, ngajakin waktu itu kan saya masih aktif di remaja masjid begitu kan, di daerah Kemayoran. Lalu ada tetangga yang ngajakin saya untuk ikut kajian gitu. Kalau di masjid kan pengajian biasanya. Nah, itu kajian. Nah, saya ikutin karena memang pada saat itu saya ya suka mengikuti berbagai kajian gitu ya, saya ikut gitu. Nah, lalu dalam beberapa kali pertemuan ini kok ngajinya itu arahnya ke ini, yaitu tadi sudah mengarah ke mengatakan bahwa Indonesia saat ini berada di periode Mekah, belum kita sedang menuju ke periode Madinah. Lalu dakwah-dakwahnya itu melulu terkait dengan ini, bagaimana mendirikan negara Islam, lalu yaitu ayat-ayat tentang infak dan sebagainya gitu. Ya, jadi sebetulnya ketika 2-3 kali pertemuan itu saya sudah mencium hal yang menurut saya pada saat itu konteks NII pada saat itu ya, ada sesuatu yang tidak beres begitu. Memang kelihatannya ideologi mereka adalah memperjuangkan negara Islam, tapi dalam prakteknya saya kira adalah orang-orang ini memanfaatkan nama Islam atau semangat untuk memperjuangkan negara Islam tapi untuk menghimpun dana, menurut saya begitu. Jadi bahkan saya sampai ikut di baiat juga, di baiat, lalu kemudian ketika saya memutuskan untuk keluar gitu ya, karena menurut mereka kan saya sudah benar-benar menjadi anggota NII gitu kan. Lalu saya keluar itu karena ada beberapa argumen teologi mereka yang menurut saya pada saat itu saya kan belajar di Sanawiyah Aliyah di pondok pesantren gitu ya. Misalnya salah satu yang masih saya ingat itu adalah pada saat itu saya tidak tahu di NII yang lain, tapi wilayah Kemayoran itu ustadz-ustadznya gitu ya, itu mengatakan bahwa kita hanya mengacu kepada Al-Quran, tidak mengacu kepada hadis kan gitu. Nah, lalu ketika saya sudah bertekad mau keluar gitu ya,
Saya katakan ke mereka, kalau kita tidak menggunakan hadis, lalu bagaimana kita tahu cara kita untuk sholat atau sembahyang kan gitu. Karena di Quran itu kan hanya perintah sholat, tapi bagaimana tata caranya itu kan kita dapatkan di hadis kan gitu. Shollu kama ra'aitum usolli begitu kan. Nah lalu ada hal-hal lain yang singkatnya adalah mereka tidak menggunakan hadis atau sunnah Rasul itu sebagai landasan hukum gitu. Nah banyak alasan lain, lalu ya terutama gini, pada saat itu saya sudah menganggap bahwa mendirikan negara Islam dalam konteks NKRI itu sudah merupakan makar gitu ya. Nah oleh karena itu ya ini gerakan nggak beres gitu. Berarti Pak Nurholis tahu persis cikal bakal Al Zaitun ini bersumber dari indikasinya dari NII, Panji Gumilang juga ada afiliasi ke sana. Pak Nurholis mengamini hal itu? Saya tidak tahu persis. Saya tahunya belakangan bahwa Al-Zaitun ini setengah-setengah masuk NII atau coba-coba nih bukan. Pak Nurholis? Ini kan kita harus bisa memisahkan sebetulnya antara NII dan keberadaan Al-Zaitun gitu ya. Karena ini pernyataan dari Menko Polhukam. Diakui dulu kata Pak Mahfud MD memang ada kaitannya secara rekam jejak ya kan antara dulu. Al-Zaitun. Tapi kalau sekarang sedang diselidiki oleh BNN. Iya, sekarang kan sedang diselidiki. Jadi menurut saya adalah memang tidak bisa dipungkiri Panji Gumilang itu dia dulu panglima lah KW 9 ya Pak ya. Di era itu pada saat itu. Kalau nggak salah pada saat saya masuk di NII itu ya Panji Gumilang itu gitu. Lalu kemudian kan tahun 99 ya mendirikan Al-Zaitun. Ya. Nah, saya tentu tidak serta-merta mengatakan apakah Panji Gumilang ketika dia sudah mendirikan Al-Zaitun itu masih menggunakan metode NII atau tidak begitu. Pak Nurholis, ya. Maaf saya potong. Kalau Anda kemudian mengetahui bahkan juga meyakini bahwa Panji Gumilang merupakan Panglima NII pada zaman itu, namun mengapa hingga saat ini Anda kok tidak sepakat bahwa Panji Gumilang tidak layak dipidanakan? Ya kan. Nampak itu, tidak ada korelasi di sana. Ya, yang bisa memenjarakan itu kan aparat keamanan gitu ya. Katakanlah misalnya gini, saya selalu protes, ini juga setelah saya kan banyak teman-teman yang kena juga itu jerat NII gitu ya. Misalnya yang saya juga tidak setuju adalah kan ada bayar infak dan sebagainya. Itu kemudian menghalalkan segala cara. Misalnya karena orang tuanya belum masuk NII, maka kita boleh ambil harta milik orang tua untuk dibayarkan ke NII gitu. Nah, itu saya juga tidak setuju gitu. Nah, apakah pola itu masih dilakukan ketika Panji Gumilang mendirikan Al-Zaitun atau tidak? Nah, inilah tugas. Saya kira tugas aparat pemerintah begitu. Oke. Ya. Dari Pak Imam sendiri sebagai mantan camat TNI, apakah masih mencium bibit-bibit NI pada sosok Panji Gumilang? Sekali lagi juga pada saat memimpin Ponpes Al-Zaitun. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Andro, Mbak Maria, dan para narsum. Terima kasih kepada TV One yang sesungguhnya buat saya, sebelumnya maaf ya Mas Andro, masalah Al-Zaitun ini sesungguhnya saya udah hopeless sekali. Kenapa? Karena pekerjaan saya dari tahun 96 sudah keluar, itu 96 saya keluar, jadi saya coba ingin inikan dulu profil saya. Enggak, saya 96 itu udah keluar Pak, 95 udah keluar. Iya. Jadi 85 itu saya dibaiat. 85 dibaiat dan yang membaiat itu sesungguhnya Abu Toto. Langsung Panji Pak. Gumilang. Panji Gumilang. Iya. Lalu setelah ada pembinaan 87 saya dilantik jadi aparat desa di Jakarta Timur. Setelah itu tahun 87, 90 saya ditahawul am istilahnya. Dimutasi kerja saya ke Bekasi Utara awalnya. Terus 92 saya ditahawul lagi, dimutasi lagi ke Bekasi Barat. Nah, perjalanan saya selama itu sampai 96 pada akhirnya membawa saya kepada sebuah kesimpulan. Ini ada hal yang ganjil. Walaupun memang apa yang saya dapatkan tentang masalah Al-Zaitun ini ngeri-ngeri sekali lah gitu. Ngeri sekali buat saya. Boleh diuraikan Pak malam hari ini di catatan demokrasi, dijabarkan satu persatu. Yang ngeri itu unsur apa? Boleh. Pertama begini. Tentang masalah pertama ya, ini kasus ini dulu ya. Saya coba ungkap kasus ini. Kasus Panji Gumilang ini
iya kan, menurut saya yang viral hari ini itu sesungguhnya sebuah kecerobohan dia yang membawa malapetaka, gitu. Itu saya bisa simpulkan begitu. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang dipraktekkan, apa yang viral hari ini, itu sesungguhnya produk dari pemikiran dan praktek keagamaan yang dimiliki oleh Panji Gumilang, yang diaplikasikan di dalam lembaga NI KW9 itu, yang sesungguhnya itu tidak boleh terungkap, gitu kan. Untuk internal saja seharusnya. Untuk internal saja. Dan menurut saya, dan itu menjadi sebagai sebuah ideologi kita saat itu, bahwa apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu sebuah kesalahan. Kenapa? Karena kami diajarkan sudah ada itu protap-protap. Ya, protap-protap tentang bagaimana bahwa ajaran ini atau gerakan ini gerakan yang tidak gerakan bawah tanah yang tidak perlu tahu masyarakat, kan begitu. Jadi memang ada protap-protap tertentu. Apalagi yang sederhananya gitu kan, masalah musyahadatul hijrah saja. Ya Pak ya, musyahadatul hijrah. Bahwa pertama tidak boleh ada keluarga yang tahu. Itu protapnya itu. Tidak boleh ada keluarga yang tahu bahwa kita telah hijrah. Terus kedua, bahwa tidak boleh ada saudara-saudara dan juga teman-teman yang dekat dengan kita setelah beat, gitu. Itu. Jadi ada protap-protapnya. Apalagi kemudian yang ini tidak boleh ada catatan keluarga TNI Polri, gitu. Itu. Jadi ketat sekali, gitu kan. Ketat sekali sehingga yang harus kita lakukan adalah kehati-hatian, dan itu diajarkan, Pak, ideologi tentang adifa pertahanan. Oke. Anda juga berarti termasuk orang yang mengumpulkan orang-orang untuk menyetorkan dana yang fantastis? Ya, itu catatan saya selama berapa tahun tuh? Dari 85 sampai 96 ini memang buat saya secara pribadi itu saya pada akhirnya ya saya kembali kepada sebuah kesimpulan ini harus dilawan pada akhirnya, gitu kan. Pak Imam, kami ingin kepastian, apakah betul cara menghimpun, kemudian mengumpulkan dana-dana itu dengan menghalalkan segala cara? Dengan mencuri, dengan merampok mungkin? Yang penting distorkan ke... Itu adalah apa ya, itu teknis tinggi. sebenarnya, jatuh kepada teknis. Tapi betul demikian? Iya, memang hingga ada. memasukkan pondok pesantren? Ada. Okay. Jadi tahun 92 itu ada program yang apalagi saat itu Panji sudah megang kekuasaan. Jadi KW9 itu dia jadi imamnya untuk level wilayah. Terus 96 dia megang tampuk kekuasaan Imam Negara Islam Indonesia. Langsung dia pegang itu. Sehingga apa yang dilakukan itu merupakan produk dan pemikiran langsung dari dia, pure. Gitu. Dan itu kemudian dia lakukan, apa yang dia lakukan itu yaitu menggalang massa yang ada di KW9 untuk melakukan satu program hujumah tabsyiriah namanya. Misi ofensif, misi ofensif pokoknya. Jadi seluruh kekuatan yang ada itu dikerahkan untuk mengambil harta, ya kan, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, merekrut orang sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk dipersiapkan kepada satu tujuan utama, yaitu saat itu ya Panji Gumilang punya program ya utamanya ketika dia menjadi imam negara Islam, ya kan, tahun 96, yaitu tentang obsesi dia tentang adanya pendidikan. Kenapa? Karena kita waktu itu butuhnya kaderisasi, dan itu berangkat kepada anak-anak kita saat itu yang dimiliki. Itu dulu, tapi apakah sekarang diterapkan pada Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang? Sekali lagi itu konteksnya dulu, apakah sekarang itu masih sangat membekas dengan strategi yang sama, dengan pola-pola yang tadi Mas Imam sebutkan? Kalau secara langsung ke masalah anak didik ya, ke masalah anak didik itu tidak, iya kan, ke anak didik normal-normal saja gitu kan, karena kan memakai kurikulum Depak ya kan, itu. Tetapi yang perlu dicatat ya kan, bahwa ketika mereka sudah kelas 6, kelas berapa tuh? Kelas 3 SMA,
kelas 12 ya berarti kan. Itu ada yang namanya program Irsyad Al-Murakkaz Al-Mubarmaj. 3 hari 3 malam dipersiapkan orang-orang yang mau lulus ini, ya kan, untuk dipersiapkan sebagai kader-kader yang nanti di lapangan bermain begitu. Wow. Itu ada. Oke. Ya. Terus yang keduanya, bahwa apa yang dilakukan Panji Gumilang hari ini, ya kan, praktek-praktek itu sesungguhnya menjelaskan, mengkonfirmasikan kepada kita bahwa apa yang menjadi produk pemikiran dan penjalanan pemikiran keislaman dia itu dipraktekkan. Kenapa? Karena saya meyakini saat itu tahun 96 saya menulis buku bahwa apa yang menjadi kesesatan ini ketika Panji Gumilang itu berpaham Isa Bugis gitu. Dan itu jelas sekali terlihat hari ini. Oke. Ya, Pak Jadi, Imam, apakah Anda juga sepakat bahwa NII ini tadi disampaikan oleh Pak Nurholis, ini adalah aktivitas makar atau justru Anda meyakini bentuk terorisme NII ini? Kalau bicara tentang terorisme sesungguhnya begini ya. Ini juga menjadi catatan penting buat Pak abang kita yang menjadi bagian dari pemerintah, ya kan? Iya betul. Poinnya Pak. Yang mana Bang? Yang kiri apa yang kanan nih Bang? Ini Pak Bang Abang kita, Bang Islah. Poinnya. Poinnya begini. Sesungguhnya perlu menjadi catatan catatan penting buat umat Islam lah khususnya ini kan, khususnya umat Islam. Sesungguhnya perjuangan Kartosuryo itu selesai sudah ketika Pak Kartosuryo itu tertangkap. Itu. Dan sebelumnya juga perlu diketahui bersama, ini biar jangan saya coba ingin ini kan tentang Kartosuryo ya, perjuangan apa yang dilakukan oleh Pak Kartosuryo. Jadi ketika sebelum tertangkapnya itu, Pak Karto dengan staf-staf yang ada di gunung, ya kan, itu bermusyawarah dengan melahirkan MKT 11, di mana dinyatakan di situ kita genjatan senjata dan kembali lagi ke masyarakat seperti semula. Kalau dia itu pendidik balik ke pendidik, kalau ke guru ke pedagang balik ke pedagang, kalau jadi ustadz ya kembali ke ustadz, kalau ke ormas misalkan Muhammadiyah, kan ada sebagian itu ada yang di Muhammadiyah, ada yang di NU, balik lagi ke situ. Pertanyaan selanjutnya, Mas Imam, pertanyaan selanjutnya, kalau ini organisasi memang dicap terlarang, bahkan ada cap terorisme, tapi tidak terang-terangan, mungkinkah dijerat dengan undang-undang terorisme? Nanti Mas Islah juga ikut menanggapi. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa.